Salam Rahayu. Isyarah kami malam Kamis ya, itu ibu itu bermimpi didatangi dua sosok laki-laki, yang satu itu brewon, yang satu enggak. Jadi seperti bertamu ke rumah saya. Terus yang satu, seorang laki-laki tersebut duduk di ruang tamu, dan yang satunya lagi langsung rebahan tidur. Nah, sama ibu ditanya, ada apa? Nah, terus beliau bilang, dalam mimpi tersebut laki-laki tersebut bilang, aku nunggu Win itu saya ya, aku nunggu Win kok ndak teko-teko. Dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya aku nunggu Win kok nggak dateng-dateng, seperti itu. Terus ibuku terbangun. Nah, itu kita cari arti isyarah tersebut. Aku tanya kepada si Sinyo yang Kediri ya, wadah dari Kediri, siapa yang datang dua sosok tersebut, ada kaitannya dengan kamu apa enggak? Karena di telinga saya itu bilang ada kaitan dengan Soko ya, dimana Soko tersebut kita perkirakan di situ ada sahabat Nabi yang nomor 5 ya, sahabat kelima Nabi, yang mana di desa Soko, kecamatan Sawu Ponorogo tersebut ada area patung Bunda Maria dan Yesus, seperti itu. Kenapa saya bertanya kepada Sinyo? Karena yang berkaitan dengan gereja, setiap hari Sabtu si Sinyo ini kadang-kadang kan Sabtu Minggu itu kerjanya di gereja. Jadi menurut kami Yesus itu ada di wadahnya si saudara Sinyo, seperti itu ya. Kemudian kita tanya, ternyata di situ dia bilang memang keluarga nih dari saudara Sinyo ini yang Kediri ini memang asli dari Ponorogo, daerah Soko ya, seperti itu. Nah, kebetulan dari tempat-tempat yang kita perkirakan sahabat-sahabat Nabi tersebut, itu yang belum kita ambil atau yang belum kita datangi itu adalah area Soko. Untuk semuanya sudah ya, seperti Abu Bakar kita perkirakan di fosil kapal Nuh yang ada di Bayangkaki ya, Gunung Bayangkaki, itu disebut juga dengan Sunan Gunung Jati ya, atau disebut juga dengan Sunan, menurut kami itu Sunan Bonang ya, ada kaitannya dengan Umar bin Khattab ya. Nah, itu ada di Tegalsari, makamnya ada di Tegalsari, yang menurut kami itu sama dengan Sunan Kalijaga ya, seperti itu. Terus sahabat yang ketiga itu Usman ya, Usman itu menurut isyarah kami ada kaitan dengan usus brodol, jadi ada kaitannya dengan Pajang atau Arya Penangsang, jadi itu sama dengan Sunan Kudus. Nah, terus untuk Ali bin Abi Thalib ya, itu sudah kita ketemukan makamnya, sudah saya upload ya di bawah. Nah, itu hasil dari pengumpulan daun ranting pohon kering kami, seperti itu ya, yaitu kembali kepada Tuhan dan alam nanti yang akan membuktikan, seperti itu. Aku dan adikku itu cuma menjalankan aja, kebenaran dan tidaknya nanti milik Tuhan, alam dan leluhur. Percaya silakan, enggak percaya ya silakan. Ya berat ini resikonya sebenarnya, tapi bagaimana lagi? Ya ini rekaman perjalanan saya, kalau enggak saya sampaikan di sini, nanti hari ini kita dapat isyarah apa, enggak ada buktinya, enggak ada perjalanannya. Jadi YouTube ini bukan untuk mencari uang, tapi hanya untuk simpan arsip perjalanan kami, seperti itu. Kita sudah telusuri, jadi Ponorogo itu pancer. Nah, ada yang bilang di YouTube, salah satu YouTube itu hadis apa YouTube ya, itu bilang bahwa nanti turunnya Imam Mahdi itu ditandai
di sebuah tempat yang ada menaranya. Kebetulan Ponorogo itu juga di daerah Gontor juga ada menaranya seperti itu. Kemudian ada fosil dari batu tempat jejak Nabi Adam turun pertama kali di bumi, atau kaki Nabi Adam turun pertama kali di bumi, kita juga sudah temukan. Itu kuncinya, kukunya sudah kita ambil dan kita sudah kibarkan bendera serta batu segitiga yang kita sebutkan ada kaitannya dengan batu Hajar Aswad seperti itu. Ada rangkaian cerita dengan kepala Husain atau kisah Karbala, ada kaitannya dengan kepala Prabu Boko yang ada di daerah Sambilawang ya, Sambit Ponorogo. Kita sudah selusuri, videonya ada di bawah semua ya. Ada 2 YouTube di situ, ada di bawah semua. Sudah kita rekam di situ hasil ranting daun pohon keringnya, yang mau menghujat mau membuli ya silakan. Ya seperti itu hasilnya. Nah, jadi isarohnya itu ke arah Soko, jadi kita belum ambil, kita putuskan tadi itu sama adik cari waktu untuk pergi ke area Soko. Untuk yang 2 kan sudah datang tuh tadi ya. Ternyata si saudara Sinyo ini mempunyai sepupu atau mempunyai paman seorang warok yang sudah meninggal, itu ada di daerah Soko ya. Dan itu kita perkirakan sahabat Nabi yang nomor 5 yang namanya siapa ya, aku kok lupa ya. Itu ada kaitannya dengan suka membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang banyak seperti itu ya, untuk menolong sesama seperti itu, hingga beliau meninggalnya terlilit utang. Dan itu merupakan ada kaitannya dengan menantu atau sepupu dari Nabi Muhammad, karena menikah dengan beliau itu menikah dengan saudaranya Aisyah atau istrinya dari Nabi Muhammad seperti itu. Jadi putra dari Abu Bakar. Abu Bakar kan tadi yang kita perkirakan makamnya ada di Gunung Bayangkaki. Bayangkaki dengan Soko itu satu wilayah, berdekatan ya dengan Pulung ya. Jadi seperti itu ya. Ya kita tidak tahu kebenarannya, nanti biar alam yang akan bicara. Jadi kita sudah tentukan untuk adik untuk ngambil sosok perempuan atau Maria atau Mariam di sana ya. Belum kita ambil. Yang 2 kan sudah datang ke rumah lewat mimpi ibu. Seperti itu. Kemudian untuk hari ini Kamis pagi, di video selanjutnya. Untuk Kamis pagi hari ini tanggal 21 itu tadi malam itu adik bermimpi. Mimpinya adik itu di desa kami kan ada sebuah toko yang namanya yang punya toko itu Lek Jematin ya. Terus di belakang kami itu ada deretan pring atau bambu ya, yang ditanam sejajar sampai belakang rumah saya. Nah, di belakang rumah saya itu kan kita sudah telusuri, di sana itu area bambu dan tempat WC umum, WC kami ya, seperti itu jumblengan kami zaman dahulu ya. Nah, memang kita sudah telusuri di sana, kita dapatkan di sana simbol-simbol adanya satu titipan harta ya, kayak seperti itu, harta leluhur. Nah, pada saat itu aku pernah bermimpi membuka satu kotak di area tersebut, di mana di situ ada sapu tangan dengan 4 sudut, di mana 3 sudutnya sudah kebuka, tinggal 1 sudut belum kebuka. Dan di situ kita dapati ada beberapa sosok penunggu, yaitu ular ya, ular besar-besar itu, pohon tapi berbentuk seperti ular seperti itu. Kita sudah telusuri, videonya ada di bawah ya. Nah, terus di situ kita dapatkan seperti rumah kurcaci ya, nanti kita lampirkan di sini. Kurcaci, 5 kurcaci. Dan setelah kita dalami hari ini, ternyata kurcaci itu adalah simbol dari kekayaan ya, atau dewa di Hindu atau Buddha seperti itu. Nanti aku lampirkan di sini ya. Nah, terus perbincanganku dengan adikku juga aku lampirkan di sini tentang ini, sudah mengarah ke harta ya, harta para leluhur seperti itu ya. Hartanya pancer seperti itu ya. Ada kaitan dengan Bilqis Sulaiman, ada kaitan dengan Jonggrang Boko,
ada kaitannya dengan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah seperti itu. Nah, ini belakang rumah itu kalau diurut, jumblengan belakang rumah itu kalau diurut seret itu ada batasnya pohon bambu tersebut, banyak bambu meruyul seperti itu tuh sampai ke yang kita perkirakan sumur barhut atau tempat memendamnya, tempat menyembunyikan kepala cucu Nabi atau Husain. Ada kaitan dengan Patu Poncowarno ya, itu nanti ada kaitan dengan tabut ya. Nanti ke arah ke sana ya, tabut suci. Itu satu deretan zirat seperti itu. Jadi ada di makam Indrogila, kita sudah cantumkan hasil penelusuran kita tentang sumur tempat mengubur kepalanya Husain atau Prabu Boko ya, Minak Jinggo, Prabu Boko, Ganesha dan lain sebagainya yang dipenggal-penggal itu simbol ya di situ. Dimana dalam cerita sumur Burhut tersebut ada kisah, ada beberapa sumber yang menyebutkan, ini kita bahas sumur Burhutnya ya, sumur yang tempat menyimpan kepala itu ya, itu ada satu hadis apa itu pernah aku baca di YouTube itu, lihat di YouTube itu, di situ ada cerita ya, itu beberapa sosok musafir yang masuk lewat situ kehausan, terus melihat ada lubang sumur tersebut, salah satu disuruh masuk, dan setelah masuk langsung berteriak-teriak minta diangkat, dan setelah diangkat itu cuma kepalanya aja, di badannya hilang. Nah seperti itu, jadi itu simbol kepala aja ya. Jadi kita berkesimpulan di sumur tersebut ada kepalanya beliau Prabu Boko atau Husain ya, seperti itu, cucu Nabi. Nah, kemudian ada lagi kisah sumur tersebut, ada raja yang kaya raya dan bingung untuk menyimpan hartanya tersebut dan menyuruh para setan jin seperti itu untuk menggali sumur dan menaruh hartanya di situ. Nah, ini ada kesamaan cerita dengan Joko Bandung Jonggrang ya, seperti itu. Kemudian ada kisah juga Roro Jonggrang yang kehilangan kalungnya masuk ke dalam sumur, kemudian Joko Bandung ditimbun dalam sumur tersebut. Ada kesamaan cerita di situ. Nah, ini ada kesamaan cerita juga dengan kisah lubang buaya ya, seperti itu. Nah, apa isarohnya hari ini kan adikku itu bermimpi ada dua sosok laki-laki perempuan di toko yang aku sebutkan tadi, di mana di toko tersebut satu deret dengan pohon bambu belakang rumah kami, dan ada jumblengan atau WC satu di tempat belakang rumah kami itu, yang satu lagi di belakang yang ada tokonya tersebut ya. Nah, dua orang tersebut laki-laki perempuan itu dalam mimpinya, lo ya aneh-aneh lo, yang laki-laki kok membawa ATM berisi itu loh. Nanti tak lampirkan ya. Anehnya kan seperti itu. Loh, adik telepon saya, apa maksudnya ini? Kalau menurut saya ya, yaitu ada kaitannya dengan sumur yang ada di belakang rumah kami yang kita sebut tadi, jumblengan tadi, tempat kami itu jumblengan. Di situ kan ada simbol dari harta seperti itu ya. Lah, di belakang rumah kami itu orang-orang itu sudah sering dari zaman dulu itu sudah sering mendengar cerita atau sering dilihati atau dierui ya, itu ada orang-orang yang berjalan dengan meluku ya, garu, menggarap sawah di belakang rumah saya, padahal itu tegalan, nggak ada apa-apanya. Itu ada kaitannya kisah dengan orang yang hilang sak luku garunya itu loh, garu untuk membajak sawah, orang yang hilang sak sapi dan sawahnya, kerbau dan sawahnya, dan sapi kerbau dibajaknya, ada kaitannya dengan itu. Jadi ada di belakang lewatnya rumah saya, jalan ke belakang seperti itu ada sawah goib mungkin ya, itu simbol aja ya lah. Terus dilalah di situ ditanami pohon jati sama kunir sama nenek saya lah. Kunir itu kan simbol dari harta. Nah, kemudian ada sosok juga Mbah Dukun pada zaman dahulu itu namanya Mbah Nun ya, tapi sudah meninggal. Itu pernah bilang
Adik kan sering ke sana. Di belakang rumah Pak Lurah dan rumah saya itu, keluarganya Pak Lurah itu katanya ada harta karun seperti yang ditunggu oleh 2 ular. Lah kita itu juga tidak tahu. Sebelum dengar cerita Mbah Nun itu, kita sudah telusuri di situ dan menemukan 2 sosok ular di situ besar di dekat Jumblang tersebut. Lah adik terus bercerita kalau Mbah Nun pernah bilang seperti itu. Jadi sebelum adik bercerita Mbah Nun bilang di situ ada harta karun seperti itu, kami sudah menelusuri ke situ. Kita dapatkan banyak rumah kurcaci. Kurcaci, dari simbol kurcaci tak lampirkan, videonya ada di bawah ya. Nah, terus kesimpulannya apa? Itu kan satu sumur yang aku bilang sumur burukut tadi untuk nanam kepala nih, mohon maaf ya, cucu Nabi atau Prabu Boko dan lain sebagainya, Minak Jinggo. Nah, itu satu deret dengan Jumbleng yang ada punyanya toko tadi itu, Lekten tadi itu, yang ada 2 laki-laki, 2 sosok perempuan dan laki-laki yang membawa ATM berisi tadi itu. Nah, terus diurat itu ke Jumblengan kami atau WC kami seperti itu. Jadi kalau menurut kami itu ada sesuatu yang terpendam di situ yang ada kaitannya dengan leluhur. Yang pokok itu di belakang rumah kami, ibarat BRI itu ada di rumah kami, di belakang rumah kami lah. ATM itu ada di depan. Ini belum kita selusuri. Lah anehnya hari ini juga aku itu live dibawa bosku itu ke pegunungan tempat rumah bosku sana. Lah di sana ada kastil. Nah di situ itu kastil dan kayak pemandian kayak tempat danau begitu ya. Nah tiba-tiba aku menuju ke arah banyak seperti grojogan. Nah di situ di telinga itu dibilang ini ada katanya dengan Bilqis dan Roro Jonggrang. Aku live di situ ya, nanti live-nya tak lampirkan. Lah aku live di situ, aku menuju ke rumah kosong di sana. Lah di rumah kosong tersebut, rumah tua dan kosong dekat danau tersebut ya. Pertama aku ambil kayu, kulit kayu, di situ ada simbol arwana ya, ikan arwana. Habis itu aku ke rumah kosong. Nah di situ itu aku lihat itu ada kucuran air kan yang di batu-batu. Nah batunya itu menyerupai sosok putri. Luananya itu putrinya itu ininya jeber, roknya itu jeber seperti yang aku pakai 2 hari ini. Aku 2 hari ini joget-joget pakai baju kayak Cinderella gitu loh, jebor itu. Memang aku suka seperti itu. Nah terus lah aku mau suruh ngambil sesuatu di situ, aku dapat paku sama dapat batu, tapi langsung gigiku itu sakit. Ada apa ini? Habis itu ada temanku yang naik ke live dan bilang, "Loh wajahmu kok seperti orang tua, kok sosok penyihir seperti itu." Nah akhirnya aku naik lagi ke atas, mungkin sakit ya, aku naik lagi ke atas dapat korek. Nah di situ pecah bahwa di tempat tersebut itu ada kaitannya dengan cerita putri tidur ya, putri yang disuruh makan apel kemudian tertidur dan dibuang di hutan sama nenek sihir, kemudian ditemukan oleh 7 orang kurcaci. Loh kok yo kurcaci, padahal kami pagi sudah membahas tentang kurcaci di belakang rumah kami yang ada kaitannya dengan bambu tadi itu. Belakang rumah saya kaitan dengan Jumbleng dan bambu. Di situ kan aku dapatkan rumah kurcaci loh. Yang aku lap ini tadi di Taiwan kok ya dekatnya dengan kurcaci, 7 kurcaci. Kan aneh. Nah itu ada kaitannya dengan aku tadi bilang Bilqis dan Roro Jonggrang. Bilqis itu kan mau bertemu Nabi Sulaiman kan mandi dulu. Habis itu ada surat atau surat cinta apa surat apa gitu ya yang dibikin oleh Nabi Sulaiman atau Bilqis yang mencerminkan itu harta kekayaan dari Nabi Sulaiman seperti itu loh. Atau plat kakinya, plat emas dari Bilqis itu kan hilang di danau tersebut. Nah itu ada kaitannya dengan cerita Roro Jonggrang yang kehilangan kalungnya, dimasukkan ke sumur, dimana yang ke sungai atau sumur yang harus dicari oleh Joko Bandung. Ada kaitannya dengan itu. Lah kok ya ada kurcaci, ada cerita kurcaci sama dengan belakang rumah saya ini yang akan kita kupas. Habis itu adik itu memberitahu saya bahwa tadi siang itu bermimpi mikul pring. Kan aneh, urusannya sama pring. Pring itu urusan sama Pak Karno. Pring Bung Karno, Bung Karno, Bung Karn. Karno, Bung Karno, Bung Karn. Ada kaitannya dengan pen dan tinta. Balik lagi.
Bung Karno, ada kaitannya dengan harta. Seperti itu kita tidak membahas karena itu bukan hak kita. Kita cuma membaca isyarat alam aja ya, baca apa yang diisyaratkan ke kami. Seperti itu, kebenarannya mutlak milik Tuhan, alam dan leluhur. Seperti itu ya. Jadi ada kaitan dengan pring loh, adik saya mimpi kok yang membawa pring. Lah terus belakang rumah saya kok sak deret pring semua. Lah yang jabut pring tak suruh jabut pring itu si saudara Sinyo dari Kediri, yang tak suruh ngambil bung itu si Eli sama Mas Agus, juga di si Sableng dari Pantai Utara ya, Pati ya, seperti itu. Jadi kita mau telusuri dulu kebenarannya, belum menuju ke sana. Terus iya, ibuku juga bermimpi tadi malam, kok ya sama mimpinya itu di depan rumah kami, halaman depan rumah kami sampai sawah depan rumah kami itu dipenuhi dengan ular, ikan sama daun-daun resek, daun-daun kotoran daun. Nah, daun itu kan simbol uang, terus ikan itu kan simbol toko emas, ada toko emas Badar, ada toko emas apa itu ya, ikan mas. Aku juga ngambil ikan mas kan di sini. Nah kemudian ular itu mungkin simbol dari kayak gini nih loh, mungkin mau leluhur tidak bisa bicara, jadi ngomongnya memberi saran seperti itulah. Kita belum lihat, nanti kita akan ambil kuncinya ya. Kita ambil kuncinya aja karena itu bukan hak kita, bukan hak kita, tapi hak beliau para leluhur ya. Kita cuma akan ngambil kuncinya aja. Seperti itu isyarat hari ini. Terima kasih. Kemudian ada, kita lihat bulan dan bintang begitu dekatnya. Itu simbol dari bulan dan bintang, Belkis dan Sulaiman sudah dekat, sudah hampir menyatu. Sebentar lagi, karena ini sudah genap 1 windu suro ini, sudah perjalananku juga sudah genap 1 windu suro ini. Jadi ada labku di kali yang ada trap-trapannya batu, trap-trapan 9 itu kan lanjaran saya sudah 9, sudah komplit, sudah lunas, sudah lulus saya bab pelajaran saya 9 ya. Suro ini aku sudah 8 tahun di sini aja, sudah 7,5 tahun, 8 tahun perjalanan saya yang khusus untuk ini ya, gitu. Jadi aku di sini aja sudah 7,5 tahun, hampir 8 tahun. Seperti itu ya isyarat hari ini. Besok kita akan adakan penelusuran dan nanti videonya akan aku upload lagi ya. Sanepane pitutur aluhur jroning serat Mahabharata anulata mring watak Pandhawa tansah nyandeng mring laku utama asih tresna mring sapadha padha singkirana watak kang nista candala kang rinasuk dening Prakurawa anjok marang juranging angkara
Castle, Mbak. Ya iki paling sing abot. Iki lho, ning nggen Shinsei kan lho Castle.